Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana. Namun untuk pokok bahasan pada pertemuan pertama ini yaitu akan membahas tentang usaha dan daya. Nah, berdasarkan pada PPT yang terlihat bahwa ada beberapa aktivitas yang tergolong dalam melakukan usaha, seperti seorang anak yang mendorong meja saat jadwal piket sehingga mejanya berpindah posisi. Kemudian ada 3 orang anak yang mendorong dan menarik lemari untuk memindahkan posisinya. Dan ada 2 orang anak yang menarik dan mendorong balok untuk memindahkan posisinya. Ketiga kegiatan ini menyebabkan benda berpindah posisi karena anak-anak ini memberikan gaya yang besar, sehingga mereka dikatakan melakukan suatu usaha. Nah, kemudian pada gambar ini ada seorang anak yang mendorong tembok dan seorang wanita yang menarik mobil, tetapi mobil tidak bergerak sama sekali. Nah, kenapa sih kedua kegiatan tadi yang mendorong tembok dan menarik mobil tidak dikatakan melakukan usaha? Supaya paham kenapa ada kegiatan yang nggak dikatakan sebagai usaha dan dikatakan sebagai usaha, mari kita belajar tentang usaha dan daya. Sebelum mengetahui apa itu pengertian usaha, kita harus mengetahui dulu apa itu gaya. Nah, gaya itu bisa berupa tarikan, dorongan, tendangan, atau kayuhan, ataupun hal-hal lain yang bisa menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Nah, ketika benda bergerak atau benda berhenti dari gerakannya, berarti benda melakukan perpindahan posisi dari titik awalnya menuju ke titik akhirnya. Nah, sementara itu, gaya yang menyebabkan benda bergerak dapat berasal dari gaya dorong atau gaya tarikan yang berasal dari otot manusia. Kemudian ada gaya mesin juga yang merupakan gaya dari mesin kendaraan-kendaraan. Lalu ada gaya pegas dan juga gaya gravitasi. Nah, jadi sebuah benda dapat dikatakan melakukan usaha apabila ia melakukan perpindahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, penekanan pada materi ini adalah benda yang melakukan usaha itu ia akan melakukan perpindahan. Jadi, usaha itu ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan pada benda dan juga besarnya perpindahan yang terjadi pada benda. Nah, untuk penjelasannya adalah semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Dan semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, jadi usaha dapat diartikan sebagai perpindahan energi oleh gaya sehingga benda berpindah. Nah, jadi usaha adalah perpindahan energi oleh gaya sehingga benda berpindah. Jadi bisa dikatakan melakukan perpindahan energi karena ketika kita melakukan usaha pada benda dengan cara ditarik atau didorong menggunakan gaya otot kita, nah kita itu menyalurkan energi ke benda. Namun energi yang kita salurkan itu tidak hilang, ia dipindahkan ke benda sehingga benda dapat melakukan usaha dan perpindahan posisi. Nah, kalau misalnya mengingat materi mengenai energi potensial, bisa kita asumsikan juga seperti sebuah benda yang jatuh dari pohonnya menuju ke permukaan tanah. Nah, buah itu dikatakan melakukan usaha. Mengapa? Karena adanya perubahan energi yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi itu kan yang menyebabkan bendanya bergerak dari posisi awal di atas pohon menuju ke permukaan. Secara matematis, persamaan dari usaha itu bisa dituliskan sebagai W sama dengan F dikali delta S. Nah, F itu adalah gaya yang dilakukan untuk menggerakkan benda, sementara delta S adalah perpindahan benda ketika ia dikenai oleh gaya. Nah, dari rumus ini, maka semakin jelaslah kalau usaha itu
dipengaruhi dan ditentukan oleh gaya dan juga perpindahan. Nah, untuk gaya itu satuannya Newton, untuk perpindahan satuannya meter, sementara usaha satuannya Joule. Berikut ada contoh soal. Nah, contoh soal ini bisa juga dilihat pada buku paket di bab usaha dan pesawat sederhana. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal seperti soal-soal fisika, lebih baik kita itu menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab, sehingga kita tahu informasi soal apa yang diketahui dan apa yang ditanya dan apa yang akan kita cari. Nah, berdasarkan soal yang sebelumnya, diketahui bahwa gaya yang dilakukan Lani tadi 100 Newton. Terus raknya berpindah sejauh 10 meter. Kemudian gaya yang dilakukan Siti besarnya 400 Newton. Sementara perpindahan yang terjadi adalah 40 meter. Nah, kemudian kita cari satu-satu usahanya, usaha yang dilakukan Lani sama usaha yang dilakukan oleh Siti. Nah, pertama kita cari usahanya Lani. Berdasarkan rumus usaha sebelumnya, jadi kita tinggal masukkan angkanya, yaitu masukkan gaya yang dilakukan Lani, yaitu 100 Newton, dan perpindahan rak akibat Lani dorong, yaitu 10 meter. Kemudian dikali dan mendapatkan hasil 1000 Joule. Nah, untuk yang dilakukan oleh Siti sama juga. Nah, pas dihitung didapatkan 16.000 Joule. Selain membahas tentang pengertian usaha, kita juga akan membahas tentang pengertian daya. Nah, daya bisa juga disebut sebagai laju energi. Nah, pengertiannya itu adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Kan waktu kita mau mendorong benda atau menarik benda, kita memberikan energi supaya benda itu dapat bergerak kan. Nah, energi yang kita gunakan dalam tiap detiknya itu disebut sebagai daya. Nah, untuk daya sendiri, besar daya itu dipengaruhi dan ditentukan oleh usaha dan juga selang waktu. Secara matematis, persamaan dari daya bisa dituliskan sebagai P sama dengan W per T, yaitu usaha dibagi dengan waktu. Untuk daya, satuannya itu watt, usaha satuannya joule, dan waktu satuannya itu sekon. Nah, dilihat dari persamaan daya ini, daya itu berbanding lurus dengan usaha dan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi, kalau semakin besar usaha, maka semakin besar daya. Semakin kecil usaha, maka semakin kecil pula daya. Namun, jika selang waktunya semakin besar, maka dayanya semakin kecil. Dan semakin kecil selang waktu, maka dayanya akan semakin besar. Berikut adalah contoh soal tentang daya. Contoh soal ini juga bisa dilihat di buku paket. Kemudian untuk penyelesaian soalnya dapat terlihat pada video ya, bahwa untuk mencari daya menggunakan rumus W per T. Jadi untuk mencari dayanya Lani, kita membagi usaha yang dilakukan Lani dengan waktu ia melakukan usaha tersebut, yaitu 1000 Joule dibagi 10 sekon sama dengan 100 watt. Kemudian untuk Siti juga, yaitu waktu Siti kan 40 sekon, sementara usahanya 16.000 Joule. Nah, jadi terlihat pada layar untuk daya Siti adalah 16.000 Joule dibagi 40 sekon, yaitu 400 watt. Nah, sekian pemaparan materi pada video hari ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita bersama. Mohon maaf apabila terdapat penuturan kata yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.